Dihadapkan pada gerombolan golem yang bangkit, Alon bersiap menguji kekuatan barunya, Constraint, seraya menyatakan saatnya menguji. Dengan tekad membara, ia merenungi batasan dan harga yang harus dibayar demi kekuatan yang kini dalam genggamannya. Alon melepaskan mantra Refraction, memanipulasi cahaya dan energi di sekitarnya dengan kekuatan dahsyat. Kemudian, ia mengikuti dengan mantra Repulsion, melontarkan gelombang kejut yang membersihkan area di hadapannya. Sebuah ledakan cahaya memancar darinya, menyapu bersih kegelapan labirin dengan kekuatan yang luar biasa. Dalam cahaya biru yang mengerikan, musuh-musuh di sekelilingnya hancur menjadi debu, bukti kehebatan sihir barunya. Dengan gerakan tangan gesit, Alon mengucapkan Line of Diffraction, menciptakan garis energi yang membelah ruang. Energi biru kembali menyembur dari tangannya, menghantam apapun yang menghalangi jalannya dengan brutal. Gelombang kejut listrik melanda area itu dan Alon menatap tajam, terkejut pada intensitas kekuatannya. Energi sihir itu perlahan mereda, meninggalkan jejak kehancuran di tanah. Di tengah sisa-sisa golem yang hancur, Alon berdiri tegak, napasnya sedikit terengah. Kehancuran menyelimuti labirin, bukti tak terbantahkan dari kekuatan yang baru saja dilepaskan. Alon dan Evan berjalan melewati reruntuhan, simbol-simbol kuno masih berpendar di bebatuan yang kini sunyi. Evan tergagap apa-apa yang terjadi, menatap Alon dengan mata terbelalak keheranan. Evan bertanya apakah Alon menyembunyikan kekuatannya selama ini, namun Alon menjawab tenang tidak juga. Evan mengeluh ia tidak pernah melihat hal seperti itu selama 15 tahun menjadi tentara bayaran. Bertanya apakah Alon yakin itu hanya sihir lingkaran kedua. Alon menjawab ya, sementara Evan terdiam masih tak percaya. Alon mengakui aku juga tidak tahu, ini tidak seperti yang ada di game, menyadari perbedaan drastis antara realitas dan pengetahuannya. Dalam sistem pertarungan turn-based psychedelia, sihir bisa ditingkatkan setiap giliran melalui hand sign atau incantation. Alon menjelaskan ia telah meningkatkan sihir Chain Lightning dengan 4 incantation dan hand signs. Peningkatan kekuatan ini berlangsung selama 5 turns. Namun karena batasannya, Alon kini harus menggunakan hand sign dan incantation untuk semua sihirnya. Sebuah suara gaib menggema, wahai manusia yang mengingat isyarat dan misteri dari dewa yang terlupakan, aku ucapkan terima kasih kepadamu yang mewarisi kehendak. Alon merenung bahwa sihirnya pasti sudah ditingkatkan berkali-kali lipat dari game. Alon mengakui ia tak menyangka sihir lingkaran kedua begitu kuat, hasilnya sangat mengejutkan, bahkan ia sendiri terkejut. Evan menghela napas, akhirnya kita keluar. Alon mengeluh ini lebih melelahkan daripada sebuah pertarungan, tampak kelelahan setelah menggunakan kekuatannya. Evan bertanya siapa sih yang menciptakan tempat menjengkelkan ini, sementara Alon berpikir, Evan merenung bahwa setelah ia memikirkannya, Labyrinth of Whispers memiliki nama yang berbeda. Komunitas game membahas Labyrinth of Palon yang ternyata adalah Labyrinth of Whispers, zona grinding mid-game yang sering disebut Dungeon of Palaon. Evan berpikir, pria yang bernama Palaon yang menciptakannya. Alon terkejut, maaf apa yang Anda katakan. Kerja bagus atas kerja kerasmu selama 3 minggu terakhir. Alon meminta Evan untuk kembali ke timur karena ada hal yang ingin ia lakukan saat mereka kembali. Evan terkejut, Tuan Muda, Anda lebih rajin dari kelihatannya. Alon merenung, jika aku memilih hand sign yang cocok dengan atribut spellnya, powernya akan meningkat. Jika aku memilih incantation yang tepat, propertinya akan meningkat. Seharusnya begitulah mekanisme game bekerja, tapi tidak seperti game di mana visualnya tetap sama dan hanya jumlahnya yang naik. Sebuah antarmuka game menunjukkan peningkatan serangan sebesar 10%. Kali ini, aku benar-benar memperhatikan perubahan bentuk spell setiap incantation. Meski kolam manaku mungkin menyedihkan, mungkin aku bisa melihat transformasi itu karena aku mahir dalam mengendalikan mana, pikir Alon dengan ekspresi ceria. Alon menyatakan ia akan mengujinya saat mananya pulih. Bagaimanapun, syukurlah keadaan berjalan lancar, ia merenung sambil menatap kuda-kuda mereka. Di bawah langit malam yang diterangi bulan sabit, sosok berkerudung dengan mata hijau menatap ke kejauhan dari atas tebing. Dengan gesit, sosok itu melompat dari ketinggian, menghilang dalam kegelapan malam. Langkah kaki yang tenang terdengar di permukaan tanah yang sunyi. Sosok berkerudung itu berdiri di hadapan prasasti kuno yang bercahaya, bertuliskan era dewa luar terlupakan dan simbol-simbol kekaisaran Alanev. Wajah sosok berkerudung itu terungkap sedikit, menatap dengan mata hijau yang tenang. Tulisan lain yang lebih personal muncul di dinding kuno. Untuk temanku yang ditinggal sendirian oleh Palaon pengecut. Narasi mengisahkan seorang pahlawan, orang yang menghentikan invasi Black Things sembari berdiri menang melawan Al-Akulaka yang memakan hati warga.
Sebuah kilatan cahaya memenuhi gambar menampakkan kaisar yang brilian, Palaon the Great bertarung heroik melawan makhluk raksasa. Sosok berkerudung, Rain merenung, aku mendapatkan seluruh pengetahuan ini karena aku terlahir dengan yang ditunjuk dari Ancient Library setelah misi besar. Pria yang bernama Palaon yang menciptakannya, pikir Alon memproses informasi baru tentang labirin. Rin, sang sosok berkerudung, berpikir aku tahu dia spesial sejak Bloody Queen mengikutinya, hal yang hanya bisa ditemukan dalam sejarah. Siluet mengerikan Bloody Queen dengan rambut putih dan mata merah menyala, tampak dikelilingi aura kehancuran. Tapi tak kusangka Great Moon adalah teman Palaon, pikir Alon, menyadari hubungan tak terduga dalam sejarah. Terlebih lagi, ucapan yang dia bisikan bahkan tidak ada dimanapun di Ancient Library. Alon merenung sambil melancarkan sihir bersama Evan. Siapa sebenarnya, gumam Alon dalam benaknya, wajahnya dipenuhi kebingungan dan pertanyaan. Di tengah lembah yang sunyi, sosok berkerudung berdiri mengawasi seolah menanti sesuatu dalam kegelapan yang menakutkan. Redmond benar, aku malu karena terlalu terbutakan oleh perintah, ujar Rine. Sosok berkerudung berambut hijau itu dengan tatapan menyesal. Kamu datang, ucap Rine dengan mata dingin, menyapa kedatangan seseorang yang tak terlihat. Dari atas pohon, sosok berkerudung lain bertanya, apa kamu mendapatkan informasi? Tidak, Darkwan telah mati, jawab sosok berkerudung itu dengan nada datar. Sebuah tubuh manusia terpenggal di udara, berlumuran darah, kepala dan tubuhnya terpisah secara brutal. Rine menatap serius, kita harus melaporkan ini untuk diproses, tegasnya, menghadapi kenyataan mengerikan di hadapannya. Di bawah langit malam yang diterangi bulan sabit, kegelapan dan keindahan berpadu dalam sebuah lanskap misterius. Di dalam sebuah ruangan mewah, Kalia terlihat mengawali segmen baru di wilayah Zenonia. Kalia dengan mata merah menyala merenungkan bahwa pertemuan dengan Alon bukanlah sekadar rumor. Kalia membaca Alon, melihat ekspresi dingin tanpa emosi dan mata yang seperti jurang tak berdasar. Dalam kegelapan pertanyaan Kalia menggema, terkenal ya. Kalia tersenyum, mengiyakan bahwa Count Zenonia memang kuat dan terkenal. Namun Kalia menyadari keanehan, Alon memanggilnya terkenal padahal ia tidak pernah ikut aktivitas sosial. Kalia menatap ayahnya bertanya, bukankah itu menakjubkan ayah? Sang ayah, Count Zenonia, terlihat khidmat mengingatkan bahwa ia adalah Count di sini. Kalia tersenyum penuh rahasia menunjukkan kendalinya yang gelap. Dengan senyum sinis, Kalia mengendalikan ayahnya, mengubahnya menjadi boneka yang tak berdaya. Ayahnya terhuyung jatuh menjadi alat dalam permainan kekuasaan Kalia yang kejam. Tidak ada yang tahu bahwa Kalia membuat ayahnya menjadi boneka agar ia bisa bekerja sebagai kepala asli keluarga ini. Kalia merenung, dipenuhi kebingungan bagaimana dia bisa tahu rahasianya. Kalia tersenyum, menyadari ada banyak mata yang mengawasi mereka dan Alon sepertinya juga tahu tentang orang suruhannya. Seorang bawahan tergesa-gesa berlari menghampiri Kalia, berseru panik, "Nonona Kalia." "Ada apa?" tanya Kalia, sementara bawahannya mendesak, "Anda harus melihat kamar Anda." Di dalam kamar, sebuah tubuh tergeletak tak bernyawa, berlumuran darah dalam pemandangan yang mengerikan. Menilai dari segelnya yang tidak aktif, Kalia menyadari bahwa korban tidak mengungkapkan rahasianya dan pelakunya sengaja melakukan ini di kamarnya. Bagaimana bisa mereka tahu? Bisik Kalia terkejut, kebingungan menyelimutinya. Kalia dengan geram merenung, apakah dia tahu kelemahan terbesarku saat kita bertemu ya? Di tempat lain, Alon tertidur pulas di sofa tanpa menyadari kekacauan yang terjadi, sementara seorang pria tergeletak di kakinya.